Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah Minggu tanggal 27 Juni 2021, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis. Di bawah terang topik kasih persaudaraan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 2 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 27. Inilah firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ia anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah padaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Kita mengetahui bagaimana hubungan antara Daud dengan Yonatan yang begitu baik dan harmonis. Yonatan adalah sahabat Daud yang paling dikasihinya. Daud sendiri beberapa kali diselamatkan oleh Yonatan. Tetapi Saul, ayah dari Yonatan, sahabat Daud, sangat membenci Daud. Hubungan mereka tidaklah harmonis. Rasa iri Saul membuatnya sangat membenci Daud. Bahkan beberapa kali Saul merancangkan kejahatan bagi Daud dan hendak membunuhnya. Namun kematian Saul dan Yonatan sangat menorehkan duka di hati Daud. Tetapi jika kita melihat secara dalam, kematian Saul seharusnya meluruskan jalan agar Daud menjadi raja di Israel. Tandingan Daud, yaitu Raja Saul, telah mati. Mereka terdesak di medan perang pada sebuah bukit, sehingga mereka harus terbunuh atau mungkin bunuh diri. Melawan bangsa Filistin, itulah peperangan yang mereka alami. Tetapi tidak ada yang tahu jelasnya mana yang terjadi, apakah mereka bunuh diri atau mereka terkepung di dalam kemah sehingga mereka memang dibunuh, atau mereka dibunuh oleh tentaranya sendiri melalui sebuah panah.
Sebab cerita tentang kematian Saul dan Yonatan memiliki dua bentuk cerita yang berbeda. Tetapi sekalipun demikian, yang menjadi inti dari pemberitaan ini adalah kematian Raja Saul dan anaknya Yonatan. Kematian mereka membuat bangsa Filistin bersorak-sorai, sebab kekalahan musuh mereka yaitu bangsa Yehuda. Nats kita saat ini adalah nyanyian duka yang harus dinyanyikan bangsa Israel dalam prosesi kematian raja mereka. Yang pertama, kita ingin melihat tetaplah berpikir secara positif. Bagi Daud, bagaimana peristiwa kematian Saul dan Yonatan tidak menjadi soal apakah mereka bunuh diri atau dibunuh oleh musuh. Tetapi sebagai bahagian dari bangsa Israel, Daud menjalankan bahwa duka bangsa Israel adalah dukanya sendiri. Jika musuh telah bersorak-sorai atas kematian Saul, tentu bangsa Israel pasti berduka. Ayat 21. Hal ini bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi mengenai kesatuan bangsa tersebut yang berperang melawan bangsa Filistin. Daud mengetahui bahwa Saul sangat membencinya, tetapi kebencian Saul tidak dibongkar Daud. Ia juga tidak bersuka cita karena Saul saingannya telah mati. Bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun situasinya, Daud tidak memisahkan bahwa Saul adalah ayah dari sahabatnya Yonatan. Daud tidak memandang kebencian Saul sebagai musuh yang harus dibunuh atau dibasmi. Tetapi Daud justru lebih memandang Saul sebagai orang yang harus dikasihinya. Sebab duka Yonatan adalah dukanya. Bagaimana perasaan seorang sahabat yang tidak dapat dipisahkan. Penghargaan Daud begitu besar dengan mengangkat mereka menjadi pahlawan. Ayat 19, 25, dan 27. Situasi yang demikian seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita mampu mengasihi seseorang dan membenci orang lain secara bersamaan. Misalkan kita mengasihi si A, tetapi kita membenci orang tuanya. Atau kita mengasihi anak kita, namun kita membenci menantu perempuan atau parumain. Atau sebaliknya, kita mengasihi anak perempuan kita, tetapi kita membenci menantu atau hela kita. Bukankah mereka adalah keluarga kita? Apakah dengan menghancurkan kehidupan menantu laki-laki atau menantu perempuan yang kita benci, kehidupan anak kita tidak ikut hancur? Atau mungkin ada anak yang membenci ibunya tetapi mengasihi ayahnya. Atau kebalikannya, membenci ayahnya namun mengasihi ibunya. Apakah dengan mengasihi salah satu dari orang tua kita itu tidak merusak salah satu dari mereka? Pikirkan dengan baik. Mereka semua telah dipersatukan di dalam Tuhan. Mereka adalah saudara kita. Tetaplah berpikir secara positif kepada mereka. Yang kedua, pengakuan akan kelebihan seseorang secara murni. Daud mengakui kepemimpinan Raja Saul. Sekalipun Daud dibencinya, tetapi Daud tetap loyal terhadap Saul. Sekalipun Saul banyak merancangkan kejahatan kepada Daud, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di bawah kepemimpinan Saul, banyak bangsa Israel yang dinaungi. Para wanita yang hidup nyaman, ayat 24. Keluarga-keluarga yang tidak berkekurangan makanan dan lain sebagainya. Di bawah kepemimpinan Saul, bangsa Israel masuk ke dalam kejayaan dan kemakmuran. Di bawah kepemimpinan Raja Saul, bangsa Israel dikenal oleh banyak bangsa. Sekalipun peperangan terus berjalan, namun kebijakan yang diambil Raja Saul mampu menyelamatkan bangsa Israel dari kekalahan dan kebinasaan. Ayat 22. Daud tidak dapat memungkiri bahwa Raja Saul adalah raja yang dipilih Yehova
melalui petunjuknya kepada Samuel. 1 Samuel 9 ayat 16 sampai 17. Maka sekalipun Saul terus memburu dan merancangkan kejahatan kepada Daud, tetapi Daud masih menghargainya sebagai raja yang dipilih Allah dan diurapi oleh Saul sebagai hakim yang terakhir bagi bangsa Israel. Saudara-saudari, terkadang dalam kehidupan kita bertindak kebalikan dari apa yang Daud lakukan. Ketika kita membenci seseorang atau kita tidak menyukai seseorang, pikiran kita mengarahkan seluruh tindakan dan ucapan kita untuk ikut membenci mereka. Apa yang mereka perbuat sedikit pun tidak kita lihat sebagai kebaikan. Bahkan semua yang mereka perbuat pasti salah dan selalu jahat. Kalau musuh kita menolong orang lain, kita akan berkata sok-sokan. Kalau orang yang kita benci menolong kita, secara otomatis kita akan berkata, mau angker jago ya? Mau meremehkan kami? Kalau mereka membeli barang baru, kita akan berkata, dari mana uangnya? Kayak nggak tahu aja aku berapa penghasilannya. Kalau mereka tersenyum, kita justru berkata, munafik. Semua yang baik yang dilakukan oleh orang yang kita benci atau tidak kita sukai, pasti akan menjadi negatif. Firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk tetap dengan jernih melihat kebaikan, kelebihan, dan kemajuan orang lain, sekalipun itu adalah orang yang sering merancangkan kejahatan kepada kita. Tidak ada alasan untuk tidak menyukai orang lain. Terlebih mereka adalah orang yang seiman dengan kita. Sebab sesungguhnya suatu saat kita juga membutuhkan pertolongan mereka. Yang ketiga, kita ingin melihat mengasihi musuh. Lihat bagaimana Daud tetap menghargai Saul. Sekalipun Saul menganggap Daud sebagai musuhnya, yaitu orang yang ia benci. Tetapi Daud masih menghormatinya sebagai raja dan ayah dari Yonatan. Persahabatan Yonatan dan Daud tidak menjadi retak. Persahabatan Yonatan dan Daud tidak menjadi retak, sekalipun tantangan yang begitu besar. Tidak ada perbuatan Daud yang membalaskan kejahatan Saul. Bahkan duka Daud begitu dalam atas kematian mereka berdua. Daud menyadari bahwa kesatuan hati di dalam bangsa Allah harus terlihat dan nyata. Itu sebabnya Daud mengatakan agar tidak memberitakan tentang kematian Saul dan Yonatan, agar bangsa Filistin tidak bersuka cita atas duka mereka, agar semangat juang bangsa Israel tetap terjaga. Yesus Kristus menekankan hal yang sama agar tetap mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 27, dan ayat 35. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus, kasihilah musuhmu. Sebab dengan demikian, kasih dan persaudaraan akan terjaga dengan baik. Sebagaimana Yesus yang mengarahkan kesatuan agar tidak terpecah belah. Mari kita bandingkan dengan Markus 3 ayat 23 sampai dengan 26. Demikian juga Daud yang mengusahakan kesatuan bagi bangsa Israel, sehingga mereka tidak terpecah belah. Dengan mempertahankan kasih dan persaudaraan, kesatuan juga akan bertahan. Dengan demikian, kemenangan ada pada tangan kita. Amin.